kalau kita lihat ternyata begitu berat ya seorang ibu, seorang wanita dalam menjalani kehidupan, terutama ketika melahirkan babynya. Iya, macam-macam sih, Za. Ada yang happy, ada yang bahagia ketika melahirkan bayinya, tapi ada juga beberapa orang yang justru malah kok sedih, beban, depresi, banyak pikiran. Ini siapa? Ini apa? Kenapa saya begini sekarang? Nah, mungkin itulah banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para ibu-ibu rumah tangga, seorang wanita yang baru memiliki baby. Nah, untuk itu kita juga akan memberikan jawabannya mungkin Nak ya. Semoga juga bisa menjawab pertanyaan para pemirsa di rumah yang memiliki keluhan-keluhan seperti itu. Atau mungkin ada kerabat, keluarga, sahabat, teman dekat gitu ya yang punya permasalahan seperti ini, bisa di-share pastinya untuk mereka semua. Dan karena memang tadi Nana bilang juga sebelumnya ada sekitar 80% begitu ya seorang wanita. Tapi menurut data yang saya terima juga hampir 50-80% wanita yang setelah melahirkan bayinya mengalami namanya baby blues. Baby blues, betul. Nah, baby blues ini juga kabarnya nih pemirsa bermacam-macam gangguannya atau mungkin gejalanya atau sikapnya itu terhadap bayi, terhadap diri sendiri itu bermacam-macam dan latar belakangnya juga macam-macam. Betul. Nah, ngomong masalah gejala kasus baby blues syndrome yang pernah saya baca, nih juga saya mengutip dari sebuah situs bahwa ada yang kabarnya menangis, mudah kesal, lelah, cemas, tidak sabaran, enggan memperhatikan si bayi, atau bahkan jadi cuek. Betul, tidak percaya diri, sulit beristirahat dengan tenang, mudah tersinggung. Ini merupakan salah satu gejala-gejala dari baby blues syndrome. Betul. Sebenarnya baby blues ini apa sih penyebabnya, atau dari sebelum mempunyai baby gitu kan, setelah berapa tahun menikah ditanya kapan punya anak, nah ketika sudah enjoy dengan keadaan itu kemudian punya baby jadi depresi. Atau mungkin tidak ready punya baby, setelah punya baby jadi depresi, macam-macam gitu. Nah, mungkin ini banyak sebuah keluhan begitu ya, atau banyak pertanyaan dari pemirsa di rumah, terutama ibu-ibu sih anak ya, karena memang ini hampir dialami oleh kebanyakan wanita, terutama di Indonesia begitu, yang terus banyak memiliki tekanan-tekanan dan bingung kira-kira kita harus bagaimana begitu. Saya harus bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, mungkin kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa di rumah pada hari ini, karena edisi hari ini cukup menurut saya Nak ya, cukup menginspirasi terutama bagi saya yang belum tahu apa-apa begitu mengenai baby blues syndrome, atau buat para perempuan ini juga sangat menarik ya Nak ya. Betul, ini bukan hanya untuk wanita tapi juga untuk Anda para pria tentunya yang di luar sana gitu, mungkin belum punya baby atau mungkin istrinya sedang mengandung, jadi bisa merawat sang istri, kemudian juga nanti sang anak jangan sampai terkena nanti yang namanya baby blues ya. Ya, gak usah nunggu lama-lama lagi, langsung kita undang ya tamu kita pada kesempatan kali ini. Selamat datang Mbak Langit. Selamat datang. Dan juga ada Dr. Liva Wijaya. Ya, selamat datang. Selamat datang Mbak Langit. Apa kabar? Hai Dok, apa kabar Dok? Nah, ini dia pemirsa ya, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan pemirsa di rumah begitu ya Naya, tentang baby blues syndrome. Jadi memang ini ada Mbak Langit selaku juga blogger gitu. Saya sempat membaca tulisan dari Mbak Langit bahwa memang Mbak Langit ini sempat mengalami yang namanya baby blues begitu ya. Boleh diceritakan Mbak Langit? Mbak Langit sebelumnya sang baby ini ya, ini udah berusia berapa bulan, tahun kah? 19 bulan. 19 bulan berarti. Bisa diceritakan awal mulanya mengetahui bahwa kayaknya saya menderita baby blues nih, begitu. Ya pertama kali kan mulainya pada saat 2 hari setelah melahirkan. Setelah melahirkan saya mulai merasa bahwa saya tidak nyaman berada bersama bayi. Maunya tuh andaikan dia nggak ada, mungkin saya bisa ngapain aja, mungkin hidup saya tidak seperti ini gitu kan, merasa tidak nyaman. Tidak seperti ini tuh maksudnya kenapa? Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bekerja secara produktif, seperti itu. Tidak bisa bekerja secara produktif terutama gitu kan. Saya jarang berkumpul juga dengan teman-teman kan. Bisa mau ke toilet aja susah kan, mau mandi nggak bisa gitu kan, harus nunggu dulu bayi tidur gitu kan. Tapi ketika si bayi itu ada perasaan sayang nggak sih? Sayang sebetulnya. Itu yang sebetulnya mengerikan bagi saya, karena ketika tidak ada terjadi tekanan apa-apa, ada niatan untuk menyiramkan air panas mandi itu ke bayi gitu kan. Dan ketika bayinya diam? Iya. Nggak nangis? Enggak. Ketika dia diam aja, Mbak Langit kesel bawaannya sama dia? Iya. Yang membuat saya alert itu mungkin bagi saya mungkin ini cuma ini aja lah namanya gitu kan, mungkin kesel aja gitu, mungkin ada masalah yang lain. Tapi setelah itu berlangsung lama mulailah percobaan bunuh diri,
mulai membentak, membentak babynya. Ya pada usia sekitar dia 7 bulan kan sudah mulai, kalau dia nangis terlalu ini paling sama saya dibanting gitu kan. Dibanting tapi ke kasur, iya kan. Jadi waktu itu saya mati-matian mengendalikan diri gitu, mengendalikan diri untuk tidak menyakiti dia. Hingga pada akhirnya bulan April kemarin, awal bulan April kemarin, karena saya sedang banyak sekali deadline. Terus deadline pekerjaan, terus ada masalah pribadi dan ada masalah ekonomi gitu kan. Nangislah si baby. Si baby Aksa itu cuma mau keluar main sepeda, tapi pada saat itu kan karena hujan. Jadi saya bilang jangan, dia terus menangis-nangis kan. Jadi saya bukain pintu, silakan hujan-hujanan. Ketika hujan-hujanan dia karena teras itu basah ya, becek, dia jatuh. Dan tanpa sadar saya menyeretnya sampai ke kamar. Memarahi dia, anak umur 9 bulan sama saya dimarahin dengan itu kan. Dari situ saya mulai dari something wrong with me gitu. Sebelum ke dokter Liva, Mbak Langit, ketika Mbak Langit membanting begitu sang baby di atas kasur, membentak bayi berusia 7 bulan, apa yang ada dalam benak Mbak Langit begitu? Bahwa sadar nggak bahwa Mbak Langit ini adalah darah daging dari Mbak Langit sendiri begitu? Kalau misalnya nggak sadar mungkin tidak menakutkan. Masalahnya saya sadar kalau itu anak saya sendiri. Ketika itu sadar? Itu nggak kosong atau misalnya kayak blank aja, kayak wah naik pitam kemudian banting sana marahin gitu, enggak sadar? Sadar. Dan ini secara sengaja memarahi dia? Kalau misalnya dia nakal dalam tanda kutip ya, maksudnya tuh membuat saya tidak nyaman. Pernah ada perasaan bersalah nggak Mbak setelah itu? Pastilah. Setelah itu ada perasaan bersalah? Pasti. Itu yang membuat. Mbak Langit, ini kita ke dokter Liva. Dok, apakah hal itu merupakan hal yang wajar begitu pasca melahirkan seorang ibu melakukan hal tersebut? Ini kalau contohnya Ibu Langit, menurut saya sih memang tidak wajar ya. Balik lagi tadi kan kita cerita tentang postpartum blues, sebenarnya itu cukup tinggi ya, memang benar 60 sebarannya, maksudnya berapa persen ya, range ada yang 20 sampai 80% ternyata perempuan yang setelah melahirkan mengalami postpartum blues, tapi mungkin tidak kerasa gitu ya, atau keluarga terlalu udah mendukung sekali sehingga oh ya udah gitu. Biasanya kalau misalnya yang sebenarnya dia sudah terjangkit nih si virus ini, tapi dia tahan-tahan atau dia nggak rasain, itu yang kayak gimana tuh dok? Sebenarnya postpartum blues itu hanya suatu reaksi emosional yang sementara. Dia hanya 10-14 hari setelah melahirkan dengan puncak pada hari keempat atau hari kelima, karena mungkin dia tidak terbiasa dengan ada hadirnya si bayi. Mungkin dia bahagia dengan kehamilannya, namun mungkin dia belum siap karena dia menganggap bahwa setelah melahirkan ini adalah stressful event, jadi dia belum beradaptasi, jadi dia merasa bingung, merasa kok pengennya diem aja, kemudian gampang menangis, tiba-tiba berubah langsung ketawa-ketawa karena dia seneng sama bayinya sebenarnya. Jadi perubahan itu terjadi secara signifikan begitu. Tadi dokter menyebutkan dokter postpartum depresi atau PPD begitu yang seperti kita dengar dengan baby blues. Sebenarnya itu apa sih yang membedakan? Beda. Sebenarnya kalau kelainan postpartum psychiatric disorder yang depresi itu sebenarnya dibagi 3. Yang paling ringan adalah postpartum blues ini. Dia hanya cukup 10-14 hari, tapi kalau sampai dari hari ke-40 sampai 6 bulan, bahkan sampai setahun, berarti kita harus cari nih. Kalau postpartum depression itu kira-kira 1 dari 7 ibu postpartum mungkin bisa terjadi. Nah, gejalanya pasti lebih berat dari postpartum blues. Jadi dia merasa dirinya benar-benar tidak berguna. Terus kemudian dia untuk semua orang, bayinya termasuk. Terus kemudian cemas, mudah menangis, mengurung diri, tidak mau makan. Dan yang paling penting adalah kalau depression, khasnya adalah ada rasa ingin membunuh bayinya atau bunuh diri. Nah, postpartum depression. Satu lagi yang sangat berat sebenarnya dan sangat jarang itu 1-7 dari 1000 perempuan. Nah, ini kita sebutnya postpartum psikotik. Jadi kalau yang depression dia masih ingin bunuh diri. Kalau yang psikotik dia akan delusional, ada tanda-tanda delusional, terus dia bisa mendengar atau merasa atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kita sebenarnya halusinasi. Dia seperti mendengar bisik-bisik gitu, psikotik gitu. Jadi kalau
Kalau yang psikotik dan depression itu perlu bantuan dan obat-obatan. Karena kalau tadi dokter menyebutkan ada pembedanya. Nah, balik lagi kita ke Mbak Langit. Mbak Langit pada saat merasa bahwa postpartum blues atau baby blues begitu mengenai sang buah hati. Kabarnya sang buah hati pun sekarang usia 19 bulan sudah tidak dengan masih tinggal dengan saya, tapi di setiap dari pagi sampai sore dibantu sama pengasuh. Jadi saya titipkan ke pengasuh tetangga. Masih suka marah-marah Mbak Langit? Terakhir kali ya itu waktu saya berarti beberapa minggu yang lalu ya, waktu saya seret itu. Oh, itu kejadiannya beberapa minggu yang lalu? Iya. Kabarnya juga sang baby begitu pernah hampir diseret begitu dengan iya, sama saya diseret dari luar. Ya, apa yang membuat Mbak Langit mau gitu menyeret sang buah hati padahal usianya pun belum bisa melawan bahkan memberontak begitu? Ya, itu juga yang menjadi pertanyaan saya kan sebetulnya. How come gitu kan, bagaimana saya sebagai seorang ibu gitu kan, bagaimana bisa menyakiti bayi sendiri gitu. Sementara yang cuma nangis gitu. Habis itu karena saya seret gitu kan, saya marahin, dia nangis dan sama saya nggak diapa-apain, biarin aja sampai nangis. Sampai tidur sendiri gitu kan. Saya mau tanya, ketika dia nangis, Mbak Langit puas? Aku puas dalam artian ya banyak hal, puas, lega, amarahnya udah keluar. Aku merasa bahwa itu karena salah kamu gitu kan. Aku merasanya karena kamu salah, kamu salah gitu kan. Karena sebetulnya mungkin karena dia membahayakan diri dia sendiri gitu. Aku lebih sering marah karena itu sih sebetulnya. Ya karena naik tangga misalnya kan kayak gitu-gitu. Atau enggak iniin gas biasanya, nyetekin gas. Aku sebetulnya marah lebih karena itu gitu kan. Jadi aku bilang, bisa nggak ngerti, aku banyak pikiran, aku masih banyak kerjaan. Itu sama dia. Aku mikirannya kayak gini, aku tuh lagi banyak deadline, bla 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 bla. Anak kecil ya dia omongin kayak gitu, mana ngerti juga. Tapi gitu. Mbak Langit ngomong kayak gitu ya, kan? Aku ngomongnya lebih ini lagi gitu. Jangan coba aku seperti ini gitu kan ngomongnya kayak gitu. Ketika Mbak Langit melakukan hal seperti itu, bagaimana peran keluarga begitu ketika Mbak Langit melakukan kekerasan begitu terhadap sang buah hati? Keluarga nggak ada yang tahu. Ibu Mbak Langit tahu? Ibu karena ibu selalu wanti-wanti kan. Nanti teteh tuh suka nyiksa anak ya katanya gitu kan. Enggak kok Bu, saya nggak pernah, aku sayang kok sama anak. Kalau sama ibu kan, kalau lagi di rumah ibu ya iya, ya biasa aja kayak ibu-ibu biasa kan, kayak gitu. Oke, itu dia pemirsa ya. Mbak Langit kita tahan dulu karena kita mau lihat juga nih informasi mengenai yaitu dia beberapa tanda-tanda ibu-ibu yang terkena baby blues. Seperti apa tandanya? Kita lihat sama-sama. Dok, dari hamil bisa ketahuan nggak? susah. Penelitian yang saya baca. Kalau dari penelitian dok, ini ibu-ibu yang mengandung apa sebenarnya? Ini ada tanda-tanda ibu-ibu yang terjadi baby blues terhadap ibu-ibu. Bisa diklarifikasi, ini yang betul, ini yang tidak. Tidur, oke. Kecapean, dia merasa capek banget. Dia merasa begadang terus karena ya dok ya, kehilangan minat jadi mengurus males. buah hati. Harusnya sih mereka bahagia karena punya buah hati yang baru gitu. Tapi kehilangan minat itu kenapa sih dok? Capek. Karena fatigue juga. Capek. Nah itu dia dokter, tadi ada beberapa salah satu gejala begitu terjadinya baby blues terhadap ibu-ibu pasca melahirkan. Wajar atau tidak? Sebenarnya itu wajar ya, wajar. Jadi penyebabnya kan karena kecapean, terus keluarga yang nggak ada support. Salah satunya lainnya adalah karena postpartum itu ada perubahan biokimia ya. Jadi hormon yang biasanya membantu untuk mood itu seperti progesteron, estrogen, estradiol. Jadi setelah ari-arinya lepas, itu akan turun, drop. Nah, nanti akan kembali ke normal dalam beberapa hari. Nah, itu akan normal kembali begitu. Jadi moodnya berubah karena ada perubahan hormon sebenarnya. Namun ada beberapa orang yang
males ngurusin anak, terus kemudian kecapean, ngantuk, pengennya tidur aja. Bisa nggak dok itu bukan postpartum blues? Bisa juga, ternyata kita harus mengeksplor apakah dia memang postpartum blues atau dia memang kekurangan gizi. Misalnya dia HB-nya rendah, HB-nya 6, ya gimana dia? Itu juga berpengaruh begitu ya dok ya? Jadi banyak sekali. Setelah jeda ini kita tahan dulu dokter. Kita mau tanya nih Za, kalau baby blues ini sebetulnya hanya reject atau menolak kehadiran sang anak, atau mungkin dia bisa juga overprotect dan dia tidak peduli dengan sekelilingnya, dia hanya mau dengan anaknya. Nanti ya dok ya, setelah jeda ini hanya di Intermezzo, banyak info, nggak bikin kepo. Bersih belum ternoda, pikirku teringat semua cerita orang. Andai kita membuang dirimu, menjadikan yang kedua atas cintaku, jangan Ya pemirsa, kita masih bersama dengan Mbak Langit dan juga Dr. Liva berbicara tentang baby blues. Saya mau langsung bertanya lagi dengan Mbak Langit. Ketika Mbak Langit sadar dengan adanya baby blues begitu dalam diri Mbak Langit, dan hal apa sih yang paling menurut Mbak Langit ini saya terlalu tega untuk menyanyiakan sebuah hati? Ya walau bagaimanapun saya selalu beranggapan bahwa Aksa adalah jawaban dari doa-doa gitu kan. Karena waktu sebelumnya saya pernah keguguran, dan waktu itu doa saya cuma tolong gantikan, tolong beri ganti. Tapi waktu itu doanya tidak lengkap kan. Ya lah akhirnya berikan saya ketabahan, kekuatan gitu iya, gitu kan. Akhirnya Aksa datang dengan cara seperti itu. Tapi ternyata saya tidak siap kan, karena memang tidak siap gitu kan. Tidak siap. Jadi ketika ada Aksa, saya selalu meng-treat diri saya sendiri bahwa ini loh, kamu dari dulu pengen anak laki-laki gitu kan. Ini loh gitu. Ini loh yang jawaban dari doa kamu gitu. Ya tapi walau bagaimanapun ternyata kondisinya tidak seperti itu. Kondisinya masih. Hal apa Mbak Langit selain hampir mau menyiram Aksa dengan air panas begitu, membanting di atas kasur, bahkan sampai menyeret Aksa. Hal apa yang lebih parah begitu menurut Mbak Langit yang Mbak Langit lakukan terhadap Aksa? Terhadap Aksa sih nggak ada, karena saya bisa menahan diri. Bisa menahan diri. Itu udah batas maksimal, yang menyeret itu udah batas maksimal. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Nggak akan pernah lagi ya. Mudah-mudahan. Nah, berbicara tentang baby blues, kita juga memiliki informasi di mana ini sempat dialami oleh beberapa artis di Indonesia. Kita lihat sama-sama informasinya. Baby blues syndrome atau perasaan gelisah, khawatir, dan sebagainya kerap dialami oleh wanita yang baru saja melahirkan anak. Ternyata artis Jessica Iskandar juga mengalami baby blues syndrome usai melahirkan anak pertama, El Barak Alexander. Melanie Putria pun mengalaminya karena sebelumnya sibuk dalam dunia keartisan saat menjalani masa kehamilan. Melahirkan dan merawat bayi pada usia dini pun menjadi PR tersendiri. Bahkan pada masa baby blues itu, istri Angga Malik and the Essentials ini menganggap dirinya sebagai zombie. Pada waktu itu, Melanie pun merasa dirinya sebagai seorang yang sensitif karena tidak bisa melakukan apa-apa. Ersa Mayori pun ternyata pernah mengalami sindrom baby blues saat melahirkan anak pertamanya, Aiska Fairana, sekitar 11 tahun silam.
kondisi mentalnya semakin terpuruk. Ia begitu kelelahan karena semua waktunya hampir dihabiskan untuk mengurus bayinya. Bahkan ia harus begadang tiap hari, jam tidurnya pun berkurang, serta kantung matanya sangat kentara. Sindrom ini bisa diderita wanita dimanapun. Jadi, yuk terus support mereka. Ya, meluangkan waktu untuk anak itu mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk menghindari adanya penderita baby blues. Apakah itu bisa kita kenali, Dok, buat orang-orang yang mengalami baby blues sebelum baby blues itu menyiksa sang buah hati? Begitu? Jadi apakah ada deteksi dini nih, Dok, sebelum hamil atau pada saat hamil? Sebenarnya bisa saja kalau misalnya pas hamil ada eating disorder atau memang sebenarnya dia di riwayat sebelumnya memang ada kelainan mood, misalnya dia ada riwayat depresi sebelum hamil atau keluarga yang punya riwayat depresi, itu juga bisa. Kita bisa mendeteksi apabila kita bisa tahu presipitatusnya apa. Misalnya ternyata pada saat kehamilan itu tidak happy. Harusnya hamil kan happy ya, gitu kan. Yes, aku punya anak. Terus prosesnya dari hamil sampai kelahiran lancar. Nah, kalau yang postpartum blues ini lebih banyak yang misalnya pada saat kehamilan atau persalinannya sedikit ribet, misalnya Aduh, aku kok gendut gitu. Bukan masalah gemuknya, misalnya ternyata kehamilannya beresiko, misalnya tekanan darah tinggi, anaknya kecil, preterm, jadi aduh kok banyak ini ya, banyak keribetan saat hamil dan melahirkan. Melahirkannya misalnya harus berdarahan apa, nah itu mungkin bisa postpartum blues, ya presipitatusnya itu. Tapi untuk deteksi awalnya sih susah ya, cuma itu bisa kalau memang ada resiko seperti itu, keluarga harusnya langsung mendekati supaya merangkul, Dok, ya. Yes, Dok, tadi saya sempat melihat bahwa beberapa video yang kita tampilkan tadi ada beberapa artis yang juga single parent. Begitu, apakah baby blues ini jauh lebih banyak diderita oleh orang-orang yang single parent? Nah, salah satunya single parents adalah presipitatus, otomatis dia harus fight sendiri, fight sendiri, earn money sendiri, ngurusin anak sendiri, semuanya sendiri, nggak ada orang lain. Nggak ada tempat sharing ya, Dok, kadang-kadang sharing itu perlu. Kadang-kadang postpartum blues muncul karena dia nggak ada ngomong, aku capek nih, tolong dong. Nah, itu ngomongnya di medsos kayak gitu. Jadi ngomongnya di medsos. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat adalah mencurahkan isi hati sebetulnya perlu ya, Dok, ya. Perlu. Karena kita perlu tempat untuk berkeluh kesah masalah apa yang kita derita. Itu salah satu cara untuk menghindari baby blues. Menangis gitu boleh, Dok? Iya, boleh. Jadi kalau memang anaknya, misalnya ada orang tua punya anaknya yang kok kayaknya dia kecapean sekali, otomatis ibu atau saudara harus bilang, sini anakmu saya asuh dulu, kamu istirahat aja dulu, tenangin diri gitu. Atau kamu ada yang mau unek-unek mau ditanyain, ada kesulitan apa, nanti kita bisa share. Kadang-kadang ketidaktahuan tentang proses persalinan atau melahirkan, mengasuh anak itu akan muncul postpartum blues. Oke. Tadi sempat Mbak Langit itu menyebutkan mencurahkan isi hati di media sosial. Saya sempat membaca tulisan dari Mbak Langit terkait dengan pengalaman pribadi Mbak Langit dalam merawat si Aksa, bayi berusia 19 bulan begitu. Di kalimat terakhir Mbak Langit menyampaikan, saya perlu bantuan. Bantuan apa sebenarnya Mbak Langit yang Mbak Langit butuhkan? Ya di situ kan yang saya minta adalah karena pertolongan berbentuk ada apa dengan saya gitu kan, karena PPD itu kan tidak bisa didiagnosis sendiri. Waktu itu ya saya meminta pertolongan apa yang harus saya lakukan, langkah apa gitu kan, karena tidak tahu harus curhat sama siapa gitu. Benar nggak sih intinya Mbak Langit butuh teman? Pertolongan itu seperti teman, entah teman untuk sharing, berbagi. Iya sih mungkin, tapi saya agak susah ya, maksudnya mempercayai teman bagi saya itu. Udah nggak percaya lagi sama teman-teman. Oke, itu dia. Pemirsa, nanti kita ngobrol lagi, tentunya semakin seru dan juga inspiratif pastinya untuk Anda, apalagi yang belum tahu mengenai yang namanya baby blues ya. Sesaat lagi di Intermezzo. Banyak info nggak bikin kepo. And I'm so sick of love song, so tired of tears, so done with wishing you were still here. And I'm so sick of love song, so sad and slow, so why I can't turn off the radio.
You say no, 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 no. You say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready and I'm ready, it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is there a look in your eyes, or is it just dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Iya, masih di intermezzo pemirsa, dan kita mau tanya-tanya lagi sebelum kita pamit closing gitu ya, untuk Anda dan pastinya untuk Dokter Liva. Sekarang Nana mau tanya, kalau untuk pasangan suami istri, untuk keluarga atau mungkin untuk single parent, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk mencegah yang namanya baby blues dari sebelum hamil mungkin, atau mungkin pada saat hamil dan setelah melahirkan? Kalau untuk menyegah, otomatis baby blues muncul karena ketahanan psikis diri sendiri. Jadi memasukkan hal-hal yang positif, optimistik ke dalam pikiran kita. Kemudian kecukupan gizi, nggak boleh kekurangan vitamin, zat besi, semua vitamin diminum. Terus kemudian punya tempat untuk sharing keluarga, terus hubungan dengan suami dengan baik, atau punya tempat share seperti dengan sesama ibu-ibu hamil. Nah, gitu. Ya, menyusui. Nah, kalau itu sih komunitas. Nah, intinya adalah adanya komunitas yang mendukung dan kecukupan gizi, paling itu sih. Dan memasukkan optimistik. Iya, untuk Mbak Langit, harapan ke depannya ketika Mbak Langit seorang penderita baby blues begitu sudah sempat mengalami hal-hal yang sudah nggak pingin lagi begitu. Harapan buat pemirsa di rumah mungkin supaya jangan loh mengikuti seperti saya begitu. Berbagi kisah. Berbagi tips gitu. Apa sih yang harus dialami? Harus dilakukan gitu. Ya, teman-teman yang memang sekiranya mungkin merasa akan ada baby blues gitu kan, baca lagi deh, banyak baca referensi. Terus kalau misalnya sekiranya butuh bantuan, cepat-cepat cari bantuan gitu, baik ke teman, ke ahli, atau enggak cari komunitas gitu kan. Terus ya teman-teman yang memang baik-baik saja, yang sehat, tolong jangan nyinyir, tolong jangan bilangin karena kamu nggak punya iman, karena kamu kurang ibadah dan segala macam, tolong karena jangan. Itu tidak ada hubungannya. Iya, itu sama sekali tidak membantu, malah membuat kami semakin depresi. Itu aja sih. Itu dia. Jadi intinya bukan cibiran, bukan nyinyiran, tapi mereka ini sebenarnya hanya butuh teman cerita, teman berbagi yang mau didengar. Kalau nggak bisa bantu, lebih baik diam. Oke, itu dia pemirsa ya. Wow, luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita kasih satu inspirasi lagi untuk Anda, pengetahuan, apalagi untuk yang belum tahu nih Reza, ngerasanya mungkin capek, mungkin depresi, tapi ternyata terkena baby blues. Itu dia. Terima kasih Dokter Liva. Terima kasih Mbak Langit kehadirannya pada kali ini. Dan pemirsa, sayang sekali waktu 1 jam sudah intermezzo menemani Anda. Dan jangan lupa untuk besok terus tetap saksikan intermezzo, karena masih banyak sekali informasi yang tentunya memberikan inspirasi juga untuk Anda. Narasumber-narasumber yang tentunya bisa menjadi referensi untuk Anda dalam beraktivitas di setiap harinya ya Nana. Betul sekali. Jangan lupa saksikan terus intermezzo setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pemirsa, jam 10 waktu Indonesia bagian Barat maksudnya ya. Saya Marina Basnapa. Saya Muhammad Reza, Mbak Langit, Dokter Liva, Via Velo, dan Mas Mai pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye. They can imitate you, but they can duplicate you. 'Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can duplicate you. 'Cause you get something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. They can't imitate you, but they can duplicate you. 'Cause you